Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi Sang Markus, sahabat. Maklar kasus. Nambah pula gelarnya sekarang Sang Debacoter ini ya. Sang Debacoter, kemudian Sang Waklabu, kemudian Sang Tangkoy, sekarang tambah lagi satu, sahabat. Sang Markus. Markus ini bukan mantan kiper timnas Indonesia ya, tapi adalah maklar kasus. Ya, ini sudah kita tetapkan hari ini ya, 9 Mei 2023 ya. Saya sudah rapat bersama tupai-tupai yang lain, sahabat ya, untuk mensahkan gelar ini. Dan ini sudah dipikirkan secara mendalam. Jadi saya bersama rombongan para tupai itu sudah berfilsafat ya, sahabat. Berpikir secara mendalam untuk memikirkan gelar apa yang tepat untuk seorang Sang Tangkoy ini gitu. Nah, jadi yang pas berdasarkan fakta-fakta bukti yang ada itu, sahabat, adalah Sang Markus ya, maklar kasus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini tidak muncul begitu saja, sahabat. Ini digali dari nilai-nilai keongokan si Sang Debacoter ini. Ya, digali dari nilai-nilai keongokan yang ada pada diri si Sang Debacoter ini, sahabat. Berdasarkan itu, sekali lagi saya bersama para tupai dan ahli-ahli pelet yang lain menetapkan dan mengesahkan bahwa Sang Debacoter ini nambah satu lagi gelarnya, yaitu Sang Markus gitu. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua ini bukti bahwa Sang Debacoter ini adalah Markus atau maklar kasus. Di video dia yang beberapa jam yang lalu, tepatnya 10 jam yang lalu, sudah ditonton 4,5 ribu kali ya, sahabat, dengan judul Doa Menyerahkan Si Jahat ke Tangan Iblis dalam Nama Yesus Mulai Terbukti. Nah, ini dia membuktikan bahwa doa dia di masa lalu tentang para oknum-oknum katanya ya, yang dia serahkan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Ini doanya aja udah salah menurut saya itu. Doa menyerahkan si jahat ke tangan iblis. Kalau untuk menyerahkan ke tangan iblis ya nggak perlu didoakan. Ya serahkan saja gitu. Atau tanpa diserahkan diambil sendiri sama iblisnya gitu. Aneh-aneh aja Sang Markus ini ya, sahabat. Nah, di sini dia mengakui bahwa dia itu adalah Sang Markus, sahabat. Di menit 22 ini ya. Nah, ini videonya cukup panjang, kurang lebih 1 jam atau 59 menit 39 detik, sahabat. Kita ambil dari menit ke 22 ya. Katanya. Aduh. Kalau kalian tanya apakah saya pernah menyogok, jujur ya. Siapa yang saya sogok? Nanti tidak usah saya kasih tahu. Makanya saya tahu tingkah laku hakim, tingkah laku jaksa, saya tahu. Pelapor tidak boleh menemui hakim, tapi orang lain bisa. Kali itu kawan. Jahat. Kalau kau tidak mengasih uang, dituntut tinggi. Kalau kau mengasih uang, dibuat sandiwara. Saya sudah tahu sandiwara pengadilan bagaimana. Maka ketika saya kemarin di pengadilan, saya senyum-senyum aja melihat KPN pura-pura marah. Alah, banyak kali gaya kau, ini pasti mau kebebaskan, ku bilang. Ya, itu dia videonya tadi ya, sahabat. Sang Markus ini bangga menceritakan bahwa dia itu dulunya pernah menyogok hakim, sahabat. Ini bisa dijadikan barang bukti baru oleh para penegak hukum ya, yang sedang mencari si Sang Markus ini, sahabat. Ya, untuk melakukan penangkoyan ya terhadap Sang Markus ini. Dia sangat bangga menceritakan bahwa ternyata dia sendiri pernah menyogok hakim gitu. Berarti dia yang memberikan sogok dan hakim yang menerima sogok itu sama-sama kena, sahabat. Kalau dia mengatakan bahwa yang disogok itu adalah oknum hakim, maka saya menyebut dia ini adalah oknum ODGJ, sahabat.
Jadi ODGJ masih ada oknum juga. Ya karena si ODGJ-ODG-nya si ODGJ itu nggak pernah nyogok hakim, sahabat. Ini ngakunya waras tapi lebih parah lagi daripada ODGJ. Dia tahu itu tidak baik tapi dilakukan juga. Kan lebih ODGJ daripada ODGJ, sahabat. Makanya saya tidak mau menista ODGJ. Saya katakan ini oknum ODGJ. Ada aja ya kalimat untuk para otenongo ini. Ya karena memang mereka ini ongok gitu. Banyak orang yang mengatakan saya ODGJ. ODGJ artinya Oh sayangku, engkaulah pujaanku, gitu kan? Mereka ini bangga dengan keongokannya. Makanya kita harus tertawa melihat mereka menampilkan keongokannya setiap saat. MU, Bapak lupa ketawa kemarin nih, ha? Ya. Katanya tsunami tropis, tsunami apa tuh? Dan lucunya lagi, kemarin kan dia menuduh bahwa Akhi Julius itu menyogok polisi, oknum polisi katanya. Dia menuduh ya sahabat. Kalau Anda tidak percaya, saya ingatkan lagi Anda videonya. Seperti kata si Sang Markus ini sendiri ya. Kalau Anda lupa, saya akan ingatkan lagi ini. Di menit ini dia ngomong kayak gitu ya sahabat. Kalau tidak ingat, saya segarkan dulu ingatan kalian. Videonya masih ada tempat saya ya. Ya, kalau kalian tak ingat, saya segarkan dulu pikiran kalian, ingatan kalian. Videonya masih ada di tempat saya. Ya betul, karena kemarin ya, belum lama lagi, 2 hari yang lalu ya. Ya ini di sini dia sahabat. Dia mengatakan atau menuduh Akhi Julius itu menyogok oknum polisi. Di sini ya, kita putarkan. Ngeri kawan. Makanya saya curiga loh. Polisi kan melihat video itu dari video Julius Setiadi. Kenapa Julius Setiadinya tidak dihadirkan di persidangan? Saya sudah WA si Julius Setiadi kawan. Saya masih ada megang WA-nya. Saya bilang brengsek kau, saya bilang. Ya. Tar. Brengsek kau ya. Berapa kau sobu oknum Poltabes? Dia merasa dipermainkan oleh hukum. Padahal dia sendiri yang mempermainkan hukum itu, sahabat. Dia menuduh Akhi Julius menyogok oknum polisi. Dia sendiri yang melakukan penyogokan itu, sahabat. Jadi itu yang sering saya sampaikan bahwa para oten ini tidak sedang menghina umat Islam, menghina para pejabat negara, atau menghina orang lain, tapi dia sedang menghinakan dirinya sendiri, ajarannya sendiri, dan Tuhannya sendiri gitu. Makanya namanya Oten DGJ. Oten DGJ Sang Markus lagi, maklar kasus gitu ya. Dia menuduh Akhi Julius itu menyogok polisi. Padahal di video ini dia terang-terangan yang melakukan penyogokan itu, sahabat. Ya kita putar lagi kalau Anda tidak percaya. Diam dia geleng-geleng kepala. Luar biasa katanya. Aduh. Kalau kalian tanya apakah saya pernah menyogok? Jujur iya. Jujur iya, tuh jujur dia ngomong. Jadi sudah sekian ribu video yang diuploadnya di channel itu, di channelnya ini baru dia berkata jujur ya sahabat. Jujur bahwa dia pernah nyogok. Jujur pernah melakukan sesuatu yang ongok gitu sahabat. Jadi sama aja si Sang Markus Ongo ini ngomong kayak gini. Hei Julius, berapa orang anak gadis orang yang kau perkosa? Saya memang pernah memperkosa anak gadis orang gitu. Jadi Akhi Juliusnya baru dituduh difitnah oleh Ongo Raya ini, dia sendiri udah jujur. Dia sendiri bongkar rahasianya bahwa dia sudah pernah melakukan pemerkosaan gitu kan, sama dengan itu sahabat. Hei Julius, berapa janda yang kau tancap? Jujur saya memang pernah mentancap janda gitu. Anda berikanlah analogi atau contoh-contoh yang lain yang relevan gitu ya. Ya supaya video kita ini agak ilmiah gitu sahabat. Jadi harus ada bukti yang relevan gitu ya. Supaya kita tidak dikatakan ongok juga sama seperti dia. Nah ini bukti video dia betul-betul Markus ya, maklar kasus yang ongok raya sahabat. Oke lah sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda bahagia, imun kebahagiaannya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Katanya tsunami tropis, tsunami apa tuh?